Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mirani Wardani dari kelas A Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Tugas artikel yang berjudul Metode Pengembangan Spiritual Quotient pada anak usia sekolah dasar. Pada pembahasan kali ini saya mengangkat tema tentang spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Ngomong-ngomong, kenapa saya mengangkat tema kecerdasan spiritual? Karena konsep manusia dalam dunia pendidikan dilihat sebagai makhluk yang lengkap, terdiri dari unsur jasmani, rohaniah, jiwa, akal, nafs, qalb. Maka dari itu dalam diri manusia ada potensi untuk berhubungan dengan dunia materi dan spiritual. Secara lahiriah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kelebihan ini karena manusia dibekali dengan akal, jiwa, hati, dan nurani manusia yang sempurna. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, pemikirannya luas, maju dan berkembang kehidupannya dari zaman ke zaman. Pada dasarnya Allah telah membekali manusia dengan banyak variasi yang berbeda, sehingga manusia memiliki berbagai macam karakteristik dan kecerdasan. Potensi kecerdasan yang dimiliki yaitu kecerdasan intelektual atau IQ yang berasal dari akal, dan kecerdasan emosional atau emotional quotient yang berasal dari jiwa, dan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang disingkat menjadi SQ yang berasal dari hati atau kalbu. Kenapa kecerdasan spiritual menjadi menarik untuk dijadikan pembahasan? Karena pengaruh pendidikan modern lebih mengedepankan pada kecerdasan spiritual atau kecerdasan intelektual, di mana doktrinasi yang melekat di masyarakat bahwa jika seseorang itu pintar, maka nilainya akan bagus. Persaingan dalam mendapatkan nilai yang bagus lebih unggul dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Sedangkan jika seseorang tidak menyeimbangkan hidupnya dengan kecerdasan emosional, maka jiwanya akan mendapat dampak buruk atau krisis spiritual. Pada masa kini, manusia sudah mulai peduli dengan kesehatan emosi jiwa atau mental health, termasuk pada pembahasan kecerdasan emosional. Maka dari itu, kecerdasan emosional manusia juga sangat diperhitungkan. Selain IQ, EQ, manusia juga memiliki kecerdasan spiritual yang terkadang manusia abaikan. Sementara itu, jika manusia menghiraukan memenuhi kebutuhan dari spiritual, maka manusia akan mengalami krisis spiritual. Kekeringan spiritual inilah asal mula dari semua krisis, dikarenakan manusia kurang peduli dengan hakikat dasar manusia yang harus bertumpu kepada sang penciptanya. Kecerdasan spiritual atau SQ yang memberi pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran yang harus dipegang oleh manusia sebagai pedoman hidup. Makna kebenaran adalah menanamkan nilai yang terdapat dalam kehidupan sesuai dengan suara spiritual yang dihasilkan oleh SQ. Jadi rumusan yang akan saya bahas adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian SQ atau spiritual quotient, yang artinya kecerdasan spiritual. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Lalu yang ketiga ada metode pengembangan spiritual quotient. Lanjut ke main topik, yaitu pengertian dari SQ. Seorang ilmuwan, sepasang suami istri yang bernama Ian Marshall dan Dana Zohar memperkenalkan satu bentuk kecerdasan aspek ketiga selain dari aspek IQ dan EQ. Zohar berpendapat bahwa pengenalan diri dan terutama kesadaran diri adalah kesadaran internal otak. Proses dalam otak sendirilah
tanpa pengaruh panca indera, dan dunia di otak sendirilah tanpa pengaruh panca indera dan dunia luar yang membentuk kesadaran diri sejati manusia. Bahkan penemunya Dana Zohar dan Ian Marshall menyebut HQ sebagai the ultimate intelligence atau puncak kecerdasan. Artinya adalah suatu kecerdasan yang benar-benar luar biasa. Spiritual intelligence mempelajari esensi kasih sayang yang justru akan bertujuan dari diri kita sendiri ataupun hati kita. Menurut tokoh yang lain yang bernama Michael Levin mengemukakan bahwa HQ spiritual quotient merupakan gabungan tentang suatu hal yang hayati, perihal kasih sayang yang bersumber dari hati yang berkaitan dengan mentalitas. Pada penjelasan Quraish Shihab bahwa kecerdasan spiritual melahirkan kemampuan untuk menemukan makna, memperluas budi pekerti. Nah, pada penjelasan ini seseorang dapat memberikan makna hidup seberapapun kapasitas yang dimiliki. Tidak perlu menunggu jabatan tinggi atau menjadi manusia yang mencapai pendidikan yang tinggi baru memberikan makna kehidupan. Dengan kata lain, seseorang berhak berbagi makna kehidupannya seberapapun kapasitas yang ia miliki. Seperti yang dikemukakan oleh Ari Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan serta mampu menggabungkan IQ, SQ, dan EQ secara menyeluruh. Dapat diartikan manusia yang memiliki kecerdasan spiritual maka akan memiliki makna spiritual yang sejalan dengan pemikiran dan perilaku kegiatannya yang menggabungkan antara ketiga kecerdasan tersebut. Maka dari itu pemikirannya akan selalu dapat berpikir positif. Jika dalam agama Islam dapat berhusnudzon dan dapat menerima apa yang telah ia capai karena sesuai hasil usaha dan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilakunya mencerminkan pemikirannya yang memiliki kecerdasan spiritual. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual maka sikapnya akan selalu sopan dan santun, dapat mengendalikan emosi ataupun perasaannya secara tepat sesuai kedudukannya. Perilaku individu yang akan selalu mengingat tentang Tuhan sebagai penciptanya yang sudah mengatur alam dan seisinya. Lalu kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu karakteristik anak usia dasar, usia sekolah dasar yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Merupakan tahapan penting bagi perkembangan seseorang peserta didik. Masa sekolah dasar menjadi masa yang cukup panjang dalam pendidikan sebagai kelanjutan dari pendidikan sebelumnya atau usia dini. Pada rentang usia ini juga menjadi fundamental atau dasar bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya. Karakteristik umum anak pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki masing-masing siswa, baik sebagai individu atau kelompok, sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran, menurut Winkel. Nah, yang selanjutnya itu masa sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah, secara relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Kita masuk ke dalam subbab yang ketiga, yaitu metode meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak usia dasar harus dikembangkan sejak dini agar menjadi manusia yang memiliki makna dalam kehidupannya. Dengan kata lain, hal-hal positif yang dilakukan oleh seseorang pada metode meningkatkan kecerdasan spiritual yang telah dikutip oleh Lutfiana Harnani Utami dan Tutut Husnia, yaitu yang pertama, metode yang pertama yaitu
Siswa diberikan tugas yang sifatnya portofolio, seperti mengamati akhlak terpuji. Sifatnya portofolio seperti yang pertama, yaitu siswa diberikan tugas yang sifatnya portofolio seperti mengamati akhlak terpuji orang-orang yang ditemuinya, kemudian mengartikan makna dari akhlak terpuji tersebut. Nah, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong siswa mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran, mulai dari pengamatan sampai pengertian makna. Sesuai dengan teori Zohar dan Marshall bahwa pengembangan kecerdasan spiritual melalui pemberian tugas dapat memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri dan melatih mereka untuk memecahkan masalah. Lalu metode yang kedua, yaitu guru memberikan arahan dan bimbingan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para siswa. Pencarian solusi antara para siswa. Pencarian solusi yang tidak merugikan semua pihak dilakukan melalui pendekatan interpersonal maupun personal. Lalu yang metode yang ketiga, yaitu siswa diajak untuk merefleksikan kejadian-kejadian aktual seperti bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, longsor yang terjadi di tanah air. Mereka belajar untuk menggali hikmah dan makna dari kejadian tersebut. Misalnya, semua bencana yang terjadi adalah skenario Allah, tetapi kita belajar untuk memaknai apa yang terjadi. Kegiatan sosial yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan sifat empati pada diri siswa, sehingga tumbuh sikap saling tolong-menolong. Metode yang keempat, yaitu tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memikirkan tentang kejadian alam semesta serta meyakini bahwa Allah menciptakan semua ini agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tafakur dilakukan dengan cara muhasabah atau perenungan dengan tujuan agar siswa mampu mengintrospeksi diri mereka selama ini. Apakah bermanfaat hidup mereka ataukah banyak kerugian yang telah mereka lakukan. Lalu metode yang kelima ada berzikir kepada Allah. Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa, maka dilakukan zikir agar siswa tersebut selalu mengingat Allah setiap hari, mengingat Allah setiap hari. Lalu metode yang keenam, yaitu kesempatan belajar siswa dengan membuat kaligrafi, cerpen maupun karya ilmiah. Dengan metode tersebut diharapkan anak memiliki sikap saling menghargai dan memahami bahwa setiap manusia memiliki keahlian masing-masing dan juga menumbuhkan jiwa toleransi. Nah, metode-metode tersebut untuk meningkatkan kecerdasan spiritualitas anak bertujuan agar anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dengan begitu, maka akan muncul sikap naluri anak untuk bertindak yang diharapkan secara benar. Pada metode yang kedua, bertujuan agar mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar dengan bijaksana. Nah, metode yang ketiga, menurut Zohar dan Marshall, mengatakan bahwa individu yang cerdas spiritualnya memiliki rasa kemanusiaan dan rasa syukur kepada sumber yang darinya ia dan semua lainnya berasal. Apapun yang ada di hadapannya, baik itu menyenangkan ataupun tidak, harus dimaknai dengan bahan belajar agar lebih bijaksana dan berkembang kecerdasan spiritualnya. Metode yang keempat bertujuan agar anak mampu berintrospeksi diri. Mereka selama ini apakah hidupnya bermanfaat untuk orang lain atau hanya untuk merugikan orang lain? Lalu pada metode yang kelima, yaitu mengajak anak untuk berzikir, adalah bertujuan agar anak senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam keadaan apapun. Mengajak anak untuk sedikit demi sedikit berkonsisten mulai dari yang paling kecil, yaitu berzikir. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kecerdasan spiritual adalah landasan dari setiap kecerdasan. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Tanpa kecerdasan spiritual, maka manusia tidak mempunyai hati nurani. Kecerdasan spiritual mampu membuat individu memberi makna terhadap hidup, mampu mengarahkan hidup yang lebih bermakna dalam hal yang positif. Kecerdasan spiritual melahirkan kemampuan untuk menemukan makna hidup serta memperluas budi pekerti. Pada presentasi kali ini kita dapat mengetahui hakikat dan pentingnya kecerdasan spiritual yang ada dalam diri manusia dan metode untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak usia sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata yang merupakan kelalaian dari saya sendiri. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.